pagi seluruh jemaat Tuhan Victory Life Community dimanapun Anda berada. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi yang sangat diberkati hari ini. Amin. Kita akan nikmati hadirat Tuhan, menyembah, memuji Tuhan. Dan kita percaya ketika kita ada di hadiratnya, kita akan alami kekuatan, kita akan alami pemulihan, kita akan alami kesembuhan. Karena itu pagi hari ini bersama dengan seluruh keluarga Victory Life Community, mari kita nikmati hadiratnya. Kita menyembah Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita, Dia selalu bersama dengan kita. Haleluya. Kau hadir di sini.
Amen Jesus. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes Lord, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Tuhan terjadi di Kelepasan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Kami sembahkan, kami tinggikan nama-Mu. Hadirat-Mu memenuhi kota kami. Hadirat-Mu memenuhi keluarga-keluarga. Hadirat-Mu. Indonesia, Engkau memenuhi Nusa Tenggara Timur, Engkau memenuhi kota Kupang. Oh, Engkau Allah yang besar, Engkau memenuhi rumah penduduk, rumah Victory Life Community, Engkau memenuhi setiap
dan kebenaran, Engkau hidup. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami membawa seluruh pergumulan bangsa ini. Bangsa-bangsa di bumi yang dilanda corona, virus yang mematikan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang besar. Amin. Engkau lebih besar dari virus corona. Amin. Engkau Allah yang dahsyat, yang kekuatan-Mu besar, tidak dapat diukur, panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya. Sungguh Engkau besar ya Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi bangsa-bangsa. Engkau yang menciptakan bangsa-bangsa dengan firman-Mu. Engkau yang melahirkan bangsa-bangsa, sehingga bangsa-bangsa ada di atas muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk kekuatan kuasa-Mu yang menyertai bangsa-bangsa. Oleh karena itu pagi hari ini kami berdoa untuk virus yang menyerang bangsa-bangsa, yang membuat kekacauan di sana sini, yang membuat suasana hiruk pikuk, ketidaktenangan, menciptakan ketidakdamai sejahtera atas bangsa-bangsa, menciptakan kepanikan, ketakutan. Kami berdoa pagi hari ini, kami halau setiap kekuatan kuasa kegelapan, virus corona yang menyerang bangsa-bangsa, membuat bangsa-bangsa takut, membuat bangsa-bangsa berduka cita, membuat bangsa-bangsa goncang, membuat bangsa-bangsa tidak percaya kepada Tuhan, tidak melihat kemuliaan Tuhan. Kami halaukan Engkau virus corona di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat, patahkan, hancurkan kekuatan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, kami usir Engkau keluar dari bumi ini. Di dalam nama Yesus, pergi ke tempat yang Allah siapkan bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, kami larang Engkau kembali. Kami larang Engkau kembali. Dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, melindungi, menaungi. Darah Yesus berkuasa, menguduskan, menyucikan bangsa-bangsa atas muka bumi ini. Kami kenakan darah Yesus atas bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami mau katakan bangsa-bangsa, matamu terbuka, hatimu terbuka, telinga rohanimu terbuka untuk mendengar apa kata Tuhan tentang engkau. Kami katakan hatimu terbuka, hati yang keras menjadi terbuka, hati yang keras menjadi lunak. Terima kasih ya Tuhan. Kami katakan engkau para pemimpin bangsa-bangsa, hatimu yang keras menjadi terbuka, matamu menjadi terbuka, melihat kebesaran, kemuliaan, betapa dahsyatnya Allah itu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa, karuniakan kepada hati bangsa-bangsa, hati yang takut akan Engkau, hati yang mengasihi Engkau, hati daging, hati yang mau dibentuk, hati yang mau benar-benar mengikuti apa kata Tuhan. Biarlah hati mereka menjadi lembut di hadapan-Mu. Biar semua mata boleh melihat betapa Tuhan mengasihi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami katakan bangsa-bangsa menjadi kuat, bangsa-bangsa menjadi damai sejahtera, yang lemah menjadi kuat, yang matanya buta matanya terbuka, yang hatinya tertutup menjadi terbuka. Ada jalan keluar untuk setiap masalah yang dihadapi bangsa-bangsa. Kami katakan engkau kekacauan, engkau pergi dalam nama Yesus. Kami tidak inginkan kuasa kegelapan menguasai bumi ini. Kami usir engkau dalam nama Yesus. Kami katakan terang Tuhan nyata atas bangsa-bangsa. Kami katakan firman Tuhan terjadi atas bangsa-bangsa. Bahwa Tuhan menantikan pulau-pulau terjauh, negeri-negeri yang terjauh, Tuhan menantikan semua itu untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, setiap keresahan, kegelisahan menjadi damai. Kami katakan damai atas bumi ini. Kami katakan damai atas bumi ini. Damai sejahtera Tuhan melanda
melawat bumi ini dalam nama Yesus. Pemerintah, para medis yang bekerja keras untuk melawan corona, untuk mengatasi pasien-pasien, kami berdoa Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kemampuan, kesanggupan, bahkan perlindungan Allah ada pada mereka, proteksi Tuhan ada pada mereka. Setiap serangan-serangan balik dari virus corona yang menyerang para medis, kami berdoa, kami taklukkan dalam nama Yesus. Kekuatan Allah dicurahkan atas mereka. Damai sejahtera Tuhan melingkupi hidup mereka. Kemuliaan Tuhan melingkupi mereka. Mereka bekerja dengan sukacita. Para relawan yang bekerja, Tuhan memberkati mereka. Pihak-pihak yang menyalurkan keuangannya untuk semua pelayanan kemanusiaan ini, Tuhan memberkati. Penyediaan Tuhan ada senantiasa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang besar. Terima kasih. Terbukti ternyata Engkau Allah yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami terus membawa Nusa Tenggara Timur, provinsi yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami hidup di atasnya. Provinsi yang berpulau-pulau ini ya Bapa, kami membawa ke hadapan-Mu. Kami katakan Tuhan, kepulauan-kepulauan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik itu Alor, itu Sumba, itu daratan Flores Tuhan, baik itu Rote, baik itu Sabu, baik itu Pulau Timur, ada kemuliaan Tuhan di atasnya. Kami berdoa supaya kuasa Corona 19 tidak bisa menembus Nusa Tenggara Timur, karena ada kemuliaan Tuhan yang mengcover Nusa Tenggara Timur, ada darah Yesus yang menutup Nusa Tenggara Timur. Kami berdoa untuk gubernur dan seluruh jajarannya supaya mereka diberi hikmat untuk terus mengantisipasi masuknya Corona 19 ke Nusa Tenggara Timur Bapak. Kami gereja Tuhan berdoa dan mensupport sementara gubernur dan jajaran pemerintahannya bekerja di lapangan. Oh Tuhan, Kapolda dan jajarannya bekerja di lapangan. Tuhan, Ketua DPR dan seluruh jajarannya bekerja di lapangan. Kami yang berdoa, kami mendukung hamba-hamba-Mu. Tutup bungkus mereka semua dengan darah Yesus. Hikmat Tuhan atas pemimpin bangsa kami, khususnya Nusa Tenggara Timur, untuk dapat mengatasi setiap masalah-masalah yang mulai merembak, mulai masuk. Apalagi ODP bertambah di Nusa Tenggara Timur. Karena itu kami taklukkan setiap virus corona yang mau menyerang Nusa Tenggara Timur. Kami taklukkan dan kami tolak ke dalam tubir laut yang terdalam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para dokter, perawat, juru rawat, semua tenaga medis yang ada di Nusa Tenggara Timur yang bekerja dengan tak jemu-jemu, tak lelah-lelah untuk menopang kesehatan masyarakat ini Bapak. Firman-Mu Tuhan berkata, kalau bukan Tuhan yang memberkati, sia-sialah usaha kami manusia melakukannya. Karena itu kami memohon berkat Tuhan di atas setiap usaha yang sedang dilakukan oleh Nusa Tenggara Timur, menjaga rakyatnya tetap sehat, sejahtera, kuat, dan menjaga rakyatnya untuk terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami memberkati di dalam nama Yesus. Sekarang secara khusus juga kami memberkati kota di mana kami tinggal, kami berada, kami bergerak, kami hidup, kami berdoa di atasnya, kota Kupang. Kami meminta pakar berduri daripada Allah mengawal, menjaga kota ini. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan Roh Kudus-Mu memberikan pencerahan hati kepada setiap penduduk kota ini. Agar mereka mencari Tuhan sungguh-sungguh. Untuk mereka sungguh-sungguh berseru kepada nama Tuhan. Sebab Alkitab berkata, orang yang berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Kami berdoa untuk kota Kupang, diberkati kota ini Tuhan. Diberkatilah kota Kupang, rakyatnya diberkati mereka
berdiri di kota ini, mereka berjalan, mereka bekerja, mereka berusaha, mereka melakukan apapun kegiatan. Kami berdoa hari ini mereka diberkati Tuhan. Malaikat berkemah mengelilingi setiap rumah-rumah penduduk kota ini, dan di atasnya Tuhan ada api kemuliaan Tuhan. Di setiap pintu-pintu masuk rumah daripada penduduk kota ini, kami kenakan darah Yesus di sana. Allah maut, virus corona, penyakit sampar, penyakit menular tidak mendekat kepada rumah-rumah tempat tinggal kami. Kami tolak itu dan kami cemplungkan ke dalam tubir laut yang terdalam di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, wali kota dan seluruh aparatnya diberkati oleh Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan. Alkitab berkata kalau bukan Tuhan yang mengawal kota Kupang, sia-sialah usaha pengawal berjaga-jaga dalam segala aspek. Karena itu kami deklarasikan kota Kupang dikawal langsung oleh pasukan malaikat surgawi yang menjaga dan mengawal kota ini bersama Tuhan. Yesus Kristus mengawal kota ini. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan kami, eksekutif, legislatif, yudikatif yang ada di kota Kupang. Oh, kami berdoa Tuhan, semuanya Tuhan mendapat hikmat dan kemampuan daripada Tuhan, kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memberkati kota kami di Kupang ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, kami berdoa buat seluruh jemaat Victory Life Community dimanapun mereka berada. Keluarga-keluarga Victory Life Community yang lagi stay at home, yang lagi belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Baik yang ada di kota ini, di luar pulau, di bangsa-bangsa bahkan ya Tuhan, kami berdoa. Saudara-saudara orang-orang yang kami kasihi Tuhan, kami bawa semua jemaat Victory Life Community di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Percaya firman-Mu ya dan amin, bahwa Engkau yang memberkati jemaat ini, Engkau yang telah memilih mereka dan telah menebus mereka, Engkau yang telah menetapkan jemaat ini Tuhan, dan bahwa olehnya bangsa-bangsa diberkati Tuhan. Karena itu saya percaya Tuhan, anugerah dari Bapa di sorga menyertai seluruh perjalanan jemaat. Hari ini jemaat Victory Life Community diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Perlindungan tangan Tuhan menyertai seluruh jemaat. Dimanapun mereka berada, kuasa Allah menyertai. Perlindungan Tuhan menyertai. Saya perkatakan Tuhan, jemaat Victory Life Community, Engkau berjalan makin lama makin kuat untuk menyelesaikan rencana Tuhan. Jemaat Victory Life Community adalah jemaat yang radikal, jemaat yang militan, jemaat yang penuh dengan kemurahan, jemaat yang penuh dengan kebaikan ada dalam hidup mereka. Berjemaat yang sehat-sehat, baik-baik saja dalam nama Yesus. Rumah tangga mereka diberkati Tuhan, anak-anak mereka diberkati Tuhan, masa depan mereka diberkati Tuhan, bisnis usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat ini terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih perjalanan jemaat ini seperti cahaya fajar yang kian terang hingga rembang tengah hari. Mereka orang-orang yang luar biasa. Mereka orang-orang yang menyatakan kerajaan Allah di bumi. Dimanapun mereka berada Tuhan, Injil diberitakan ya Bapa. Melalui hidup mereka banyak orang mengasihi mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan. Diberkati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, saya mengucap syukur jemaat ini tetap kuat melewati situasi kondisi hari-hari ini. Mereka orang-orang yang keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur melepaskan seluruh berkat Tuhan bagi jemaat-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Pagi ini Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami dengan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, keluarga V-Life Community di mana saja berada. Pagi hari ini kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita menyembah, memuji, dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih pula saya sampaikan kepada para penatua yang memberikan kesempatan pada saya untuk hari ini
menyampaikan firman Tuhan yang adalah kekuatan yang akan membawa kita menjadi tetap kuat sekalipun kita menghadapi berbagai persoalan. Ketahuilah bahwa seluruh dunia sedang dilanda dengan ketakutan oleh karena virus corona. Dan di atas semuanya itu, firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini, menguatkan kita. Apapun yang kita alami, apapun kondisi saat ini, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Untuk itu saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesempatan ini saya mengambil tema, jadilah kuat di dalam Tuhan. Kenapa saudara kita harus kuat di dalam Tuhan? Karena itu adalah janji Tuhan. Allah yang menjadikan kita, Allah yang menciptakan kita. Dia melengkapi kita dengan kekuatan. Ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, tantangan, apapun problem, bahkan yang sedang melanda dunia ini, virus corona, Allah tetap berkata, jangan takut, tetap kuat di dalam Tuhan. Dan ayatnya akan saya bacakan buat kita semua. Terambil dari Daniel 10 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Ayat 19 dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berkata dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Ini janji Tuhan saudara di dalam Daniel 10 ayat 18-19. Apapun kondisi kita, ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi tantangan atau ujian, Allah tetap berkata kepada kita, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Ini jaminan bagi kita, sehingga kita tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir, takut terhadap kondisi saat ini. Karena firman Tuhan itu adalah jaminan kita. Sebab itu kita tetap kuat, walaupun di sana sini berbagai kabar yang mengecewakan kita. Tetapi firman Tuhan biarlah menjadi kekuatan bagi kita pada pagi hari ini. Saya catat sini mengapa kita harus tetap kuat. Karena kita dikasihi Allah. Ya, kenapa kita harus tetap kuat? Karena kita dikasihi oleh Allah. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini janji Tuhan saudara. Kenapa kita harus tetap kuat? Karena kita dikasihi Allah. Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan yang menciptakan kita dan penuh kemuliaan, serupa dan segambar Allah. Dia tidak akan membiarkan kita dibinasakan oleh Master Corona yang lagi melanda seluruh dunia ini. Karena dia mengasihi kita. Dia menciptakan kita dengan kasih. Dan dia mau supaya kita menyelesaikan rencananya dalam kehidupan kita. Inilah janji Tuhan. Dia mengasihi kita. Poin yang kedua yang saya catat sini saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan memberikan potensi atau kuasa di dalam diri kita. Di dalam Lukas 10 ayat 19 dikatakan demikian, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Amin. Jadi firman Tuhan menjamin kita
bahwa kita telah diberi kuasa, diberi otoritas untuk menginjak kalajengking dan menahan kuasa musuh. Kuasa apa saudaraku yang terkasih? Kuasa virus corona yang sedang menakutkan seluruh bumi ini. Kita harus tahan di dalam nama Yesus. Dan oleh darah Yesus kita harus katakan virus corona stop untuk melanda manusia yang ada di planet bumi ini. Ini janji Tuhan, kita diberi kuasa. Oleh sebab itu jangan takut menghadapi virus corona. Tetap ucapkan firman, tetap percaya kekuatan Allah ada dalam kita. Potensi itu telah diberikan kepada kita. Dengan demikian kita akan bertindak untuk menahan, mengusir kuasa virus corona ini dari kehidupan kita, dari pribadi kita, keluarga, bahkan komunitas kita sampai juga kepada bangsa-bangsa. Kita punya kuasa, kita beri kuasa untuk menahan segala sesuatu. Poin yang ketiga adalah supaya kita menjalankan amanat agung. Kenapa Tuhan katakan kita harus tetap kuat? Karena ada janji Tuhan, ada amanat agung Tuhan Yesus yang harus kita selesaikan. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini tugas kita saudara, ayat yang 19. Dilanjutkan pada ayat yang ke-10, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan, ini perintah Tuhan, amanat agung Tuhan. Ketika kita menjalankan amanat agung Tuhan, kita keluar menjumpai orang-orang yang sedang terhilang, sedang dirundung oleh kekhawatiran kebinasaan. Kita memberitakan Injil kepada mereka. Kabar baik, kabar sukacita yang melepaskan mereka dari ikatan ataupun rasa takut. Dan janji Tuhan pada bagian yang terakhir dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita dengan tanda-tanda dan mujizat ketika kita memberitakan Injil kerajaan Allah kepada setiap orang. Allah menyertai kita dengan kuasa. Bagian yang berikut saudaraku, bagian kedua, bagaimana supaya kita tetap kuat. Yang pertama, kita tetap membangun mezbah Tuhan. Supaya kita tetap kuat, kita harus membangun mezbah Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 39, saya catat bagian ayat yang ke-30 dikatakan, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang diruntuhkan itu. Selanjutnya kita lanjut ke ayat 36. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ini yang dilakukan oleh Elia. Dia memperbaiki mezbah. Dari ayat ini saudara, kita harus memperbaiki mezbah. Mezbah yang saya catat sini adalah berbicara tentang persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan, baik pribadi, keluarga, komunitas, kita perbaiki kembali supaya hubungan kita lebih intim lagi dengan Tuhan. Ini kerinduan hati Tuhan. Ketika kita membangun mezbah hubungan kita dengan Tuhan,
maka kita akan memiliki kekuatan supranatural dari Allah, sehingga kita kuat di dalam menghadapi berbagai tantangan. Dan yang berikut, setelah kita melakukan keintiman pribadi dengan Tuhan, kita harus berani keluar untuk menyaksikan atau memperkenalkan Allah kepada lingkungan, tetangga kita, dimanapun kita berada, bahwa Yesus mengasihi kamu. Sehingga nama Yesus, nama Tuhan Allah ditinggikan, dimuliakan. Saya percaya lewat kondisi situasi dunia sekarang ini, nama Tuhan akan dimuliakan. Orang yang tadinya dirundung dengan rasa takut terhadap virus corona, rasa takut itu bersifat negatif. Tetapi Allah akan merubah itu. Yang tadi negatif akan dirubah menjadi positif, yaitu rasa takut dan hormat kepada Allah. Saya percaya bahwa Allah akan membuat hati seluruh bangsa berbalik kepada Tuhan dalam rasa hormat dan takut akan Tuhan. Yang berikut, saudara, bagaimana kita tetap kuat, tetap mengucap syukur. Di atas semuanya itu, saudara, persoalan, pergumulan, bahkan situasi kondisi yang kita alami saat ini, kita harus tetap mengucap syukur. Di dalam Efesus 5 ayat 20, demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ini yang dirindukan oleh Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, sesuatu yang membuat kita kuat adalah mengucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Karena ketika kita mengucap syukur, kita percaya bahwa Tuhan sudah mendengar dan menjawab segala pergumulan kita. Ketika kita mengucap syukur, kita percaya bahwa beban kita sudah terlepas. Ini yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya yang sekarang kita dalam kondisi seluruh dunia bahkan alami dalam ketakutan terhadap virus corona ini. Sekali lagi saya mau katakan, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ini yang perlu menjadi komitmen kita, bahwa dalam situasi kondisi apapun tetap mata kita tertuju kepada Tuhan. Karena Dia hadir di dalam kita dan Dia berkata, jadilah kuat. Dan jangan khawatir terhadap apapun juga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini yang dapat saya sampaikan dan Tuhan memberkati. Baik jemaat, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita mengingat akan apa yang Tuhan melakukan untuk kita. Karena Alkitab berkata kepada kita bahwa setiap kali kita makan roti yang adalah lambang dari tubuh Tuhan dan meminum anggur yang adalah lambang daripada darah Tuhan, kita melakukan peringatan akan Tuhan, mengingat akan setiap janji-janji Tuhan bagi kita, mengingat akan apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita, sehingga kita tidak perlu takut lagi, karena kita ada punya jaminan yang Yesus sendiri melakukan bagi kita. Kita perlu melakukan perjamuan setiap hari dalam situasi seperti ini untuk kita tetap kuat dan mengingat akan janji-janji Tuhan dan akan semua apa yang Tuhan buat bagi kita. Mari jemaat, kita akan menyiapkan lagu, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku,
kita memandang kepada Tuhan yang tergantung di atas kayu salib, yang tubuhnya dihancurkan. Mari kita melakukan peringatan akan tubuh Tuhan yang sudah dihancurkan, supaya tubuh saya, tubuh kita, jemaat Tuhan Victory Life Community menjadi utuh, sehat, sempurna, dan tidak ada sakit penyakit. Tuhan, kami menerima dan mengucap syukur tubuh Tuhan yang sudah dipecahkan bagi kami, yang sudah hancur bagi kami, supaya tubuh kami utuh, kuat, dan tidak ada sakitnya. Dalam nama Yesus kami terima tubuh Tuhan. Makanlah jemaat. Cawan ini adalah perjanjian baru yang Kristus buat bagi kita. Cawan ini adalah perjanjian baru di mana tidak ada kutuk sakit penyakit bisa menimpa kita lagi. Kita sudah disucikan dengan darah Yesus, dan darah Yesus menjadi jaminan atas imun sempurna yang kita terima. Karena itu terimalah darah Yesus, darah perjanjian baru dalam tubuh kita. Dalam nama Yesus minumlah. Mari jemaat kita sama-sama deklarasikan apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Kita melihat di screen dan kita deklarasikan doa ini sama-sama. Alkitab berkata, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Saya adalah tubuh Kristus. Setan tidak berkuasa atas saya, karena darah Yesus mengalir di dalam tubuh saya. Saya berasal dari Tuhan dan telah mengalahkan setan dan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Lebih besar roh yang ada di dalam saya daripada dia yang ada di dunia. Saya tidak takut yang jahat, karena Tuhan besertaku. Tuhan, firman-Mu dan roh-Mu yang menghibur aku. Saya jauh dari tekanan dan ketakutan tidak dapat datang mendekat saya. Setiap senjata yang ditempa untuk melawan saya tidak akan berhasil, karena kebenaran saya berasal dari Tuhan. Apa saja yang saya lakukan akan berhasil, karena saya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya dilepaskan dari hal yang jahat, dari dunia saat ini, karena itulah kehendak Tuhan untuk saya. Tidak akan ada hal jahat yang menimpa saya, dan tidak ada wabah yang mendekat tempat tinggal saya, karena Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk berkemah mengelilingi saya dan menjaga saya di setiap jalan saya. Dalam perjalanan hidup saya tidak ada kutukan, kegagalan, dan maut, karena saya memiliki hidup yang kekal. Saya pelaku firman Tuhan. Saya diberkati dalam segala keperluan saya. Saya berbahagia dalam segala hal yang saya lakukan, karena saya adalah pelaku firman Tuhan. Saya kenakan perisai iman, dan saya padamkan setiap panah api dari si jahat yang melawan saya. Kristus telah menebus saya dari kutuk hukum Taurat. Oleh karena itu, saya melarang setiap sakit dan penyakit datang atas tubuh saya ini. Setiap virus corona dan bakteri yang menyentuh tubuh saya akan segera mati dalam nama Tuhan Yesus. Setiap organ-organ tubuh saya ini berfungsi secara sempurna sesuai dengan fungsi yang diciptakan Allah. Saya melarang setiap salah fungsi dalam tubuh saya dalam nama Yesus. Saya pemenang. Saya menang oleh darah anak domba Allah dan oleh perkataan kesaksian saya. Saya tunduk kepada Allah dan iblis lari dari saya, dan saya menolak iblis dalam nama Yesus. Firman Tuhan tetap teguh di surga. Oleh karena itu saya dibangun di atas firman Tuhan di bumi ini.
Besarlah kesejahteraan anak cucu saya, karena mereka diajarkan untuk mengenal, menghormati, dan takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Saya percaya, saya menerima apa yang baru saja saya mengatakan dan deklarasi. Saya adalah umat yang ditebus oleh Tuhan, dan semua yang saya katakan terjadi dalam nama Yesus. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini apa saja dan kemanapun kita ada perlindungan Tuhan. Amin. Kita mengakhiri pertemuan kita ini, tetapi di dalam roh kita selalu ada bersama-sama. Amin. Bapa Surgawi menyinari engkau dengan kemuliaannya, Yes. dan memerintahkan kepadamu untuk malaikatnya pergi mengawal engkau di segala jalanmu. Kemanapun engkau pergi dari pagi hingga malam, engkau tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Amen. Sampai engkau melihat fajar esok hari terbit kembali. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberkati Tuhan. Amin.